Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama belajar. Melalui renungan 79 hari ini, kita masih tetap akan belajar dengan memakai metode 365 hari yang mengubahkan. Mari kita akan sama-sama masuk dalam pembacaan kita di hari ini, yaitu Lukas pasal yang keempat. Saya mengambil di ayat 38 sampai 41. Mari kita membaca bersama-sama Alkitab kita, merenungkan firman Tuhan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Puji Tuhan. Luar biasa kalau kita boleh belajar tentang karya Tuhan atau pelayanan Yesus pada waktu ada di atas muka bumi, di mana kehidupannya, pelayanannya selalu berdampak dan mendatangkan mujizat karena kuasa yang dimilikinya. Nah, apa yang dapat kita pelajari melalui tema yang akan saya sampaikan pada hari ini? Saya memberikan tema pengalaman pribadi. Bagaimanakah orang-orang sakit, banyak orang yang datang kepada Yesus, mereka mengalami mujizat dan keajaiban. Mari kita juga rindu melalui renungan hari ini, kita pun dapat memiliki pengalaman secara pribadi untuk mengalami keajaiban Tuhan. Mari kita tetap belajar dengan cara OIA, ya. Yang dapat kita observasi dalam pembacaan kita di sini, tokohnya tentu saja di situ ada Tuhan Yesus, ada Simon, ada mertua Simon, orang-orang sakit dan juga setan-setan ya yang diusir oleh Tuhan Yesus. Dan peristiwa ini terjadi di rumah Simon pada waktu sore hari. Mari kita sama-sama interpretasi dalam pembacaan kita. Tuhan Yesus dimanapun dia berada, kehadirannya itu selalu memberikan perubahan-perubahan. Kehadiran Yesus di tempat dimanapun dia melayani, ada kuasa yang turut mengerjakan. Ada kuasa yang menyertai Yesus karena dia adalah yang punya kuasa itu. Kehadiran Tuhan Yesus di rumah Simon tentu saja ini juga menarik perhatian banyak orang. Karena apa? Mertua dari Simon yang sakit, pada waktu Yesus datang dan Simon memohon supaya dia menyembuhkan mertuanya, dan waktu Tuhan Yesus menumpangkan tangan kepada mertua daripada Simon ini, maka demamnya atau sakit kerasnya itu mengalami kesembuhan. Tentu saja namanya orang yang hidup bertetangga ya. Tentu itu mungkin mendatangkan cerita kepada orang-orang yang di dekatnya. Wah, ibu mertuanya Simon dia sembuh seketika ketika dijamah oleh Yesus. Nah, mungkin kemungkinan dari cerita itu boleh menyebar ya dari tetangga yang satu ke tetangga yang lain, sehingga kehadiran Yesus di rumah Simon pada waktu itu dapat menarik perhatian orang banyak yang memiliki mungkin teman, memiliki saudara dekat ya yang sementara mengalami sakit, dan itu menggerakkan mereka untuk membawanya kepada Yesus. Karena apa? Karena mereka juga ingin melihat bagaimanakah apa yang dialami oleh mertua Simon itu juga dialami oleh orang-orang yang sakit yang mereka ketahui. Orang yang sakit pun ketika mendengar berita bahwa Yesus bisa menyembuhkan, Yesus melakukan mujizat kepada mertua Simon, itu sebabnya mereka dengan antusias. Di sini tadi dikatakan banyak orang ketika mendengar ada Yesus di rumah Simon, mereka berdatangan. Orang-orang yang sakit datang ingin menemui Yesus karena punya harapan mereka akan disembuhkan dari sakit. Itu sebabnya kalau kita melihat orang-orang yang dibawa kepada Yesus ini adalah orang-orang yang mengalami berbagai macam sakit
penyakit, entah itu sakitnya mungkin ringan ataukah itu sakitnya itu juga sakit yang parah, sakit keras ya. Sakit ringan pun kalau misalnya ringan tapi terus menerus gak sembuh-sembuh juga mungkin membuat orang kehilangan sukacita ya. Mungkin sakit kecil, sakit ringan ataupun sakit yang berat ya, mereka semua boleh datang berbondong-bondong untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan di satu peristiwa bukan hanya sakit penyakit yang disembuhkan oleh Yesus, tetapi juga ternyata di antara mereka ada juga yang sementara kerasukan setan, dan bahkan setan-setan itu juga diusir dari tubuh mereka. Bahkan setan mengakui Yesus itu adalah anak Allah, Mesias dari Allah yang Maha Tinggi. Dikatakan ayat yang ke-40, Yesus meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan disembuhkan. Kata masing-masing ini berarti Yesus menumpangkan tangan ke mereka satu persatu karena masing-masing ya. Tidak dituliskan secara bersama-sama langsung Tuhan mengatakan semuanya sembuh, tapi Tuhan menumpangkan tangan kepada mereka masing-masing. Mungkin mereka sakitnya, karena sakitnya berbeda-beda ya Bapak Ibu, sakitnya tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika Tuhan Yesus menumpangkan tangan kepada mereka, pasti mungkin ya bisa jadi disembuhkan dari sakit kusta, kamu disembuhkan dari sakit demam, kamu disembuhkan dari sakit lumpuh, kamu disembuhkan dari penyakit kulit, dari sakit buta dan lain sebagainya. Tuhan menumpangkan satu persatu masing-masing mereka. Ya, jadi mereka semua yang sakit dibawa kepada Yesus dengan harapan mempunyai iman bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan mereka. Nah, kalau kita melihat dan belajar dari pembacaan kita ini, untuk mengalami mujizat dari Yesus adalah punya iman secara pribadi kepada Yesus. Boleh juga mungkin iman kita itu timbul pertama-tama karena kita mendengar cerita dari orang lain atau melalui pengalaman orang lain. Oh, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan loh, dia itu punya kuasa, dia bisa melakukan mujizat. Awal mula beriman timbul dari pendengaran, tetapi tidak cukup berhenti sampai di pendengaran. Orang yang mendengar harus punya iman dari dalam dirinya. Jadi iman itu bukan tergantung kepada orang lain, tetapi iman itu harus dimiliki secara pribadi ya. Punya iman secara pribadi kepada Yesus artinya datang kepada Yesus bukan hanya karena apa kata orang tentang Yesus ya. Sekalipun mungkin awal mulanya kita mendengar Yesus itu melalui kesaksian orang, melalui cerita orang tentang di mana mereka mengenal Tuhan Yesus. Tetapi yang dapat kita pelajari di sini adalah Tuhan memperhatikan iman pribadi lepas pribadi. Masing-masing orang harus memiliki iman kepada Yesus ya. Yesus melihat setiap pribadi yang datang kepadanya dan melihat iman mereka. Ada satu pengalaman lain atau kisah lain, yaitu tentang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Apa yang dilakukannya? Di antara orang yang banyak yang sementara berdesak-desakan, padahal dia selama 12 tahun mengalami pendarahan, tentu saja badannya sangat lemah. Bisa saja, kenapa dia tidak minta tolong orang untuk menggotongnya atau menggendongnya, tapi sampai dia merangkak, dia berusaha menerjang orang banyak itu, mungkin keinjak, mungkin ketendang, tapi dia berusaha berjuang. Karena apa? Imannya, dia percaya bahwa kalau dia datang kepada Yesus, dia pasti akan mengalami kesembuhan ya. Nah, kita lihat dalam bacaan itu Markus 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
Respon Yesus dari iman perempuan yang mengalami pendarahan ini Bapak Ibu, di ayat yang ke-34-nya ya, Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kita lihat di sini Bapak Ibu, hasil dari pengalaman pribadi dengan Yesus adalah dia akan alami pertolongan, juga menjadi kesaksian. Aplikasi yang dapat kita pelajari. Mau alami pengalaman pribadi dengan Yesus? Datanglah dengan iman melalui doa dan permohonan. Cari tahu kehendak Tuhan melalui membaca firman Tuhan. Kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa atau jangan disimpan sendiri, bagikan pengalaman itu dengan orang lain, supaya mereka juga apa yang kita alami, mereka pun dapat memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ceritakan pengalaman pribadimu dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan kita percaya pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu akan senantiasa menjadi berkat juga bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah dengan setia mendengar Renungan 79 setiap harinya. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati, dan apabila Bapak Ibu menerima berkat rohani melalui firman Tuhan yang kami sampaikan, Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813-274-288. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain, sehingga kita mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sempurna, Allah yang besar, Allah yang senantiasa memperlihatkan keajaiban dan kemuliaan-Mu bagi setiap orang yang mau datang dengan iman percaya kepada Tuhan. Maka apa yang menjadi kerinduan hatinya senantiasa dijawab oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, tolong kami umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami belajar tetap percaya dengan teguh akan kuasa Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau telah memperlihatkan kepada kami umat-umat-Mu kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab Allah manakah melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Terima kasih, kami menerima firman-Mu dengan sukacita, dalam nama Yesus, haleluya, amin.